sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tandalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada di dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, siang ini kita sharing ya, kita mencoba mengedukasi, menjelaskan, berbagi paham ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu biar semangat. Mental kaya ko KB wujud. Komentar dulu, wujud biar semangat. Saya doakan yang lagi banyak utang secepatnya hutangnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat kerja secepatnya mendapatkan pekerjaan. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh yang soleh-solehah, amin amin ya rabbal alamin. Spesial doa untukmu yang jauh lebih baik lagi ya. Saya ikhlas mendoakan kalian semua yang sudah wujud komentar. Saya doakan yang belum bisa beli mobil selama ini secepatnya bisa beli mobil tahun ini, tunai, cash, nggak pakai nyicil. Yang belum bisa beli rumah secepatnya bisa beli rumah cash tunai tahun ini, amin 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 ya rabbal alamin. Tapi doakan saya juga dan keluarga agar diberikan kesehatan, keselamatan dan selalu keberkahan, amin amin. Hari ini saya bersama Abah Oman Surogento. Alhamdulillah. Gimana Abah kabarnya, sehat Abah? Alhamdulillah. Kita sharing-sharing nih, Abah Oman ini ada cerita tentang lampor. Ya, lampor itu keranda terbang, di mana makhluknya yang bawa keranda terbang itu adalah lampor, sebutnya lampor. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang tenggelam di laut selatan, ya, anak muda-muda dan sebagainya, atau mereka yang sedang mengikuti pesugihan, ya, pesugihan laut selatan, nah biasanya akan jadi danyang-danyangnya, akan jadi anak buahnya. Nah biasanya menakut-nakuti seperti itu. Ada seperti itu. Tapi kembali lagi, wallahu alam bisawab, ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ngopi dulu Abah Oman, biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi sedulur. Kopi sedulur. Mantep. Kopi saya aneh ini. Jadi saya ini pakai kopi Mandeling, ya, Sumatera Mandeling yang gambarnya singa itu. Terus saya pakai madu. Ini bukan promo, ini tak jelasin, tapi enak, memang bener enak ini. Baru ngerasain ini Bang Ade. Sebagai kameramen Bang Ade ya, Bang Ade Godel ya, yang kemarin di sini sebelah sini nih, kayak Polantas tuh potongannya tuh. Nah, pakai madunya madu TJ yang rasa
Aduh, promo jadinya enggak deh. Pokoknya jadi endorse. Apa? Ada jahe-jahenya kayak tolak angin apa, Man? Iya, anget ya gitu. Iya, Masya Allah. Nah, oke. Kemarin juga ada yang tanya tentang vaksin sama saya. Bukan kapasitas saya tentang vaksin. Yang jelas, saya juga takut sebenarnya. Saya juga takut karena apa? Banyak yang divaksin sudah tes lemes atau sakit. Bahkan katanya ada yang mati ya. Saya kembalikan lagi. Saya nggak dekat sama Pak Jokowi. Seandainya saya dekat sama Pak Jokowi, Bang Adil, saya tanya, Pak Jokowi, saya minta Pak Jokowi, keselamatan saya terjamin nggak ini dengan vaksin? Kalau saya gitu aja. Kalau terjamin, seandainya terjadi apa-apa dengan saya, berani bertanggung jawab, nggak apa-apa. Kalau enggak, saya agak takut entah apapun vaksinnya, ya. Itu aja saya jawab ya, mohon maaf. Terus di Sampurnoso divaksin, siap, saya divaksin 2022 nanti insya Allah saya minta. Karena uji coba vaksin kan harus berapa tahun gitu. Karena juga saya juga belum tahu ada penyakit bawaan apa-apa, saya belum tahu ya. Kalau dicek secara instan di tempat vaksin belum tentu, karena banyak juga, bahkan saudara saya yang ini juga maaf ya, mengalami hal serupa. Tapi nggak apa-apa kalau untuk apapun sebenarnya vaksinnya itu cuma satu, prokes, patuhi prokes, protokol kesehatan, itu aja ya, itu aja. Jadi jaga sedulur Sampurnoso ya. Oke, jadi gini, kemarin saya ada tayangan, saya mendatangin dukun Lampor ya, dukun santet Lampor, karena cerita itu beliau itu memang memiliki kekuatan dari danyang-danyang, yaitu Lampor tersebut. Lampor tersebut itu dibuat mematikan. Sama ketika kalian yang di rumahnya sekarang lagi viral tuh ya, diketuk rumahnya kemudian sakit atau mati. Nah, itu kan santet sebenarnya, sama juga. Cuman bedanya halus, pengirimannya lewat ketukan pintu kemudian dibuat santet. Betul nggak, Paman? Kan sama sebenarnya. Sama aja, pada baik katanya orang Madura. Sama saja. Kalau bahasa Sunda apa? Sama saja. Sarua baik. Sarua baik, mantap. Paman luar biasa ya, Masya Allah. Karena beliau ini juga turunan dari Sunda, jadi Jasunda, nah Jawa Sunda, nah ya luar biasa. Oke, jadi gitu sedulur Sampurnoso. Ini terus juga ada yang tanya, kenapa sih Ki? Ini saya jawab, siang-siang ini kita kayak podcast ya, kita ngobrol-ngobrol santai, curhat-curhatan nggak apa-apa ya, asal aja jangan curhat corona lagi lah, urusan pribadi-pribadi kalau corona ya. Ki, kenapa sih kemana-mana kok bawa ini seolah-olah ini dikeramatkan, seolah-olah ini memiliki kekuatan? Enggak. Saya itu hobi, saya itu seneng, saya itu sangat kagum dengan karya-karya seni tanah Jawa, terutama keris. Ya, Allah memberikan otak manusia, kreativitas tanpa batas ini dituangkan di sebuah bilahan keris, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau kalian berpikir saya ini mengagung-agungkan, itu terserah whatever lah ya, percaya karena nggak percaya whatever, saya gitu. Nih belakangnya Paman ini juga banyak keris, sepuh semua enggak. Saya lebih senang sekarang mengoleksi kamardikan atau STW, setengah tua maksudnya. Kamardikan itu baru era-era, bukan era-era kerajaan dulu, tapi luar biasa. Kalau masalah powernya, kalau masalah esoteriknya sama saja sebenarnya, tergantung kembali ke keyakinan masing-masing. Nanti saya akan edukasi lagi tentang power dari keris ya. Oke, kembali lagi. Jadi Lampor. Jadi Lampor itu kalau banyak orang nggak tahu saya jelaskan. Lampor itu makhluk yang dijuluki Lampor, membawa keranda terbang, dibawa ke tempat-tempat penduduk-penduduk. Tapi ketika di video itu saya lihat, saya kurang yakin. Maaf, saya nggak bilang hoax ya. Saya nggak yakin. Itu zaman dulu iya ada, tapi sekarang itu era digital berkembang, jadi rekayasa digital juga banyak, sedulurku. Ada ceritanya juga, Ki. Maksudnya ada. Gimana? Ya, cerita gimana? Paman pernah pengalaman nggak? Mengalami? Pernah, ya. Jadi kapan dulu? Sekarang atau waktu lalu? Oke, kan harus dijelaskan dulu, udah lama. Oke, terus ceritanya gimana? Jadi gini, Ki. Oke. Saya tak satu kopi ya, Paman ya. Ya. Ada suatu keranda, ya kan? Ada keranda. Terus? Itu ditaruh di masjid itu, Ki. Kalau jam 12 itu langsung kayak marah aja, Ki, kayak nggak sedang ditaruh di suatu kerandanya. Ditaruh di masjid atau musola. Pas ditengok sama orang yang pengurus masjid itu, Ki, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak marah aja, goyang-goyang gitu. Kerandanya kosong tapi gerak. Goyang-goyang gitu. Ntar ada orang goyangin terus lari. Nggak ada. Itu saksi masih saudara saya, Ki. Tapi udah almarhum.
Jadi keranda itu taruh masjid nggak mau. Masjid nggak mau. Nah, sekarang pertanyaan, ngapain keranda ditaruh masjid? Kan harusnya di Jadi makam. bukannya di masjid gitu Ki. Ah, Jadi terus? suatu ini kan ada udah di khusus ada tempatnya Ki ya, bukan di dalam masjidnya, di sampingnya gitu ya. Nah pas udah gitu, yang pengurus masjidnya itu kaget Ki. Masalahnya itu keranda tuh kok bisa kayak marah-marah gue yang kayak gitu Ki. Masa gerak gini? Iya, Berarti kenceng dong. itu nyata Ki. Tapi kerandanya itu terbuat dari kayu apa alumini seperti sekarang? Dari besi, bawahnya papan. Tuh, Ini baru denger ini langsung dari Abah Oman ini. langsung itu di Kuningan tuh. Di Kuningan. Di Kuningan langsung gitu. Nah suatu saat Ki, keranda itu dari warga situ akhirnya gimana ditaruh di makam. Sampai sekarang ya kan, sampai sekarang nih Ya. masih ada di makam Masih ada di makam. gitu Ki. Berarti Jadi kayak nggak seneng ditaruh di suatu tempat yang suci kayak gitu. Ki. Oh. Itu saksinya banyak itu. Banyak. Itu udah nyebar ke mana-mana. Tapi tidak menimbulkan malapetaka kan? Enggak. Artinya tiba-tiba keranda gerak ada yang mati tambah banyak Oh, gitu. enggak. Sakit enggak kan? Itu enggak. Nah, ini pemahamannya beda nih, Sedulur Enggak, Sambung Roso enggak ya. gitu. Karena ini apa Oman? Yang lagi viral nih, yang lagi viral ini itu keranda itu terbang terus ngetok. Setelah keranda terbang itu terus ada rumah itu diketokin, terus diketokin pintunya. Setelah diketokin pintunya nggak ada makhluk, tiba-tiba sakit orangnya mati seperti itu. Yang sekarang ini Yang viral sekarang ini. ini Wah, gitu. kalau gitu Mas saya belum bisa mastiin Memastikan kayak gitu ya. Ya. Tapi kan yang jelas Yang ini jelas. pemahaman Abah Oman, pengalaman cerita Pengalaman. beliau ya, cerita beliau yang Kalau sangat yang keranda marah-marah gitu udah. siap. Udah ada pengalaman kayak gitu. Ya. Oke. Jadi memang benar ada gerak ya, yang mungkin itu makhluk gaib yang mungkin bisa jadi khorin atau mereka yang pernah meninggal di beranda itu kan banyak tuh yang meninggalkan Ya. di situ. Mungkin bisa jadi nggak suka dan sebagainya. Oke, tapi di sini saya menekankan bahwa lampor itu yang di viral itu saya kurang sepakat ya, karena datangnya wabah dan sebagainya itu peringatan dari Allah dan itu semua makhluk Allah. Kalau ada makhluk jin dan sebagainya ganggu seperti itu, hantam saja, ratakan dengan apa? Sholawat ya, dengan keyakinan kita. Kalau bisa baca Yasin berkali-kali. Yasin itu bukan hanya untuk orang mati. Ada ini apa man datang, saya bilangin, ini baca Yasin aja bu, dibacain Yasin aja suaminya gitu. Wah, suami saya belum mati kok dibaca Yasin. Ya salam. Pemahamannya Allah. Ini bingung saya kalau seperti itu wis. Angel. Ya. Jadi itu Sedulur Sambung Roso. Dan memang luar biasa ya kemarin serangan dari dukun Lampor itu, pakunya luar biasa, bukunya gede-gede segini. Ya kemarin itu saya mencoba bertahan Pak Oman. Bertahan terus waktu Abah Oman maju itu ngejar dia ngilang kan? Ngilang. Itu saya sempat pingsan sebentar, nggak tahu paling situ. Nggak tahu. Soalnya fokus sama kamera fokus gini sama dia kamera, menentang dia iya. takut lari. Nah, nggak masalah lari, nggak masalah Pak Oman. Yang penting kita revan nanti, kita lanjut lagi. Iya. Nah, jadi mungkin nanti dukun santetnya ngelihat juga ya. Ayo kita revan lagi. Kamu di mana? Oke, saya siap, saya datangin ya. Akan saya cari walaupun sampai di lubang semut. Itu, ya. Jadi ini lampor, tentang lampor. Kembali lagi ya. Bukan lapor, siap, bukan lampor. Nah, itu ada memang luar biasa, tapi bagi kalian yang saat ini mungkin di desamu atau di lokasimu terjadi seperti itu, boleh saya santai aja. Ya, gak usah tegang, santai aja. Tetaplah makhluk gaib itu ada, tapi kalau makhluk gaib seperti itu ratakan, gitu. Ratakan baik-baik. Nah, gimana caranya? Gak usah takut. Atau kalau perlu datengin saya, ayo siap saya. 1 kali 24 jam. Asal nanggung nanti PPKM-nya jebol. ya nggak bisa lewat, ada PPKM masalahnya, kan gitu. Ya. Salam santun, setia hati Ponorogo, siap. Ponorogo, reok. Mantap itu. Kampung gepeng itu. Males nonton, sombong, nggak mau buka mata batin. Masya Allah. Terima kasih. Kabumen hadir, jangan hadir. Wujud kayak anak sekolah aja. Wujud sedulur. Nah, ini mantap nih. Bekasi mental kayak toko KB. Wujud. Sip. Mantap. Ya, jadi ada juga pertanyaan, ini rekayasa atau settingan? Bagi saya, udah nikmatin aja tayangannya, gitu ya. Percaya kamu nggak percaya whatever, kan gitu, seperti itu saya. Dan
Ya, kembali lagi lah. Banyak mereka-mereka, kan saya sudah bilang, anggap saja semua tayangan itu menghiburmu, ya. Dari PPKM berhenti di rumah kan bisa ngelihat tayangan ya kan, nggak usah dipermasalahkan itu hiburan dan sebagainya. Toh di situ juga nggak ada dia mengatakan demi Allah ini dukun saya, enggak, nikmatin saja. Ya, bagi saya ingin berusaha menghibur dan memberikan edukasi. Karena setiap tayangan saya berusaha untuk baligwani walau ayat, atau saya berikan pesan moral. Agar apa? Mengingat bahwa kita ini punya Allah. Kita nggak perlu takut selain Allah, gitu. Mana ini? Ya. Begitu ya sedulur sambung rasa. Jember wujud siap. Taiwan mantap. Ya. Ini sedulur sambung rasa senang nggak saya bacain gini ya kira-kira ya. Takutnya kelamaan soalnya. Alien itu wujud kaki. Alien ya, wallahu alam bisa mungkin makhluk. Nah, ini perbedaan makhluk di Indonesia sama di luar negeri itu bedanya di situ. Ya. Makanya saya bilang, pahami tentang kegaiban, pahami tentang alam gaib. Apa itu? Nanti saya ajarkan pelan-pelan, kita edukasi ya. Purwakarta wujud, mantap. Muragan wujud, mantap. Makassar, hadir lagi. Kok hadir kan sekolah? Malang wujud, mantap. Tegal wujud, mantap. Sehat semua ya, love you semua ya. Malang Selatan wujud, mantap. Cerita Ki Buyut dongkal dong yang di Pondok Jagung Timur Serpong. Ki Kuak cerita Ki Buyut dongkal dong yang di Pondok Jagung Timur, tahu mana itu? Jagung lah itu yang kemarin kita ke rumah saya. Tahu ini tahu nggak? Dekat daerah saya. Ada. Coba infokan ke nomor saya, ini siapa namanya? Mas Muhammad Suhandi Channel. WhatsApp ke nomor saya 081 2177 17009. Saya ulangi 081 2177 17009. WhatsApp, share lokasi, tunjukkan, saya datang insya Allah. Saya soalnya gentayangan dibatasi, jadi di sini aja bisa insya Allah. Bekasi, Kedung Waringin wujud, mantap. Madura Malaysia Langkawi, kok hadir? Wujud. Taiwan, aduh jangan hadir. Wujud, itu ya. Bali hadir lagi. Masih hadir aja. Sekolahnya udah libur, baru bangun ya Bapak. Baru bangun. Hadir dulu. Ujung Pangkal Gresik wujud, mantap. Sukabumi hadir lagi. Kodir, Banyuwangi wujud, mantap. Ya. Informasikan seputaran Tangerang Selatan, Gunung Sindur, ya. Yang Depok, yang ada lokasi keramat, kalau bisa yang angker. Ya, yang ada mitosnya apa kita pecahkan mitosnya. Ya, mungkin di situ sering ganggu, kita ratakan, ya. Sama-sama untuk edukasi, bukan untuk sombong-sombongan, ya. Madura Langkawi wujud, mantap. Bekasi hadir lagi. Cianjur wujud Ki, mantap. Saya doakan yang sudah komentar wujud dari kota manapun, I love you all, I miss you all. Saya doakan sehat semuanya, selamatkan dijauhkan dari wabah, musibah. Amin, ya. Mudah-mudahan. Ingat, hati-hati penipuan mengatasnamakan Kisambung Rasa di Facebook. Di Facebook saya hanya aktif di fanpage saya yang jumlahnya sekitar 70.000 berapa gitu pengikutnya, 75.000 kalau nggak salah, fanpage ya Kisambung Rasa, dan itu ada nomor saya. Selain itu nggak ada. Jadi kalau ada penipuan mengatasnamakan Kisambung Rasa, saya tidak bertanggung jawab di Facebook. Karena Kisambung Rasa tidak pernah menawarkan dana gaib, uang gaib, atau pesugihan tetek bengek dari dukun-dukun freketek. Nomor WA suruh ulangin lagi. Ulangi nomor WhatsApp 081 2177 17009. Hati-hati, itu ada nomor yang sama mengaku nama Kisambung Rasa. 0813 awalnya 3, hati-hati itu. Itu akan saya proses nanti, tenang aja. Tiba-tiba keringkus gitu aja. Santai aja, kita gerakan bawah tanah underground. Termasuk yang penyamaran nama baik, itu juga tenang aja pelan-pelan, karena kita sudah ada payung hukum insya Allah. Ya, jadi kalau untuk masalah mata batin nanti kita diedukasi berikutnya. Sabar. Kemarin udah dipraktekkan belum ya? Bolak-balik ini sama masalah ini nih apa Lampor. cerita paspor. Lampor ini ya, bukan paspor apa paspor. Ya, gitu. Jambi wujud, mantap. Ada makam Batu Bongkok tuh. Di mana itu? Eksplor pemakaman Batu Bongkok Cibinong, Depok ya. Oke. Ke WhatsApp saya 081 2177 17009. Ke nomor WhatsApp saya ya. Nanti tulis itu, ada harus ngisi data, tulis lalu
tujuannya apa itu tadi ngasih info gitu, karena itu memang bahasa bisnis otomatis jawabnya. Dan sabar ya. Nanti akan saya balas karena ribuan setiap hari masuk. Dan mohon maaf untuk terapi kita libur dulu sedulurku, karena BBKM saya nggak berani, saya mengikuti syariat agama saya, aturan pemerintah tetap kita aturi, tetap kita ikutin. Bagaimanapun pemerintah sudah bergerak luar biasa, namanya virus makhluk Allah, jadi kita harus dekat sama Allah jadinya. Tapi kalau masalah vaksin itu tadi, kalau bisa ya report ke Pak Jokowi, ada jaminan nggak ini vaksin kita seandainya kita mati, soalnya saya mikir takut saya. Bukan masalah takut mati ya. Efek dari itu kan sama juga kita bunuh diri kalau kita nggak jelas. Nah, kalau seandainya ada penegasan nanti kalau terjadi seperti ini, kami akan apa? Nah, ada kesepakatan baru insya Allah. Saya lebih baik vaksin saya broadcast pemerintah aja lah, tak buat vaksin. Kemudian imunitas saya angkat dengan lari-lari, ada pagi kita olahraga, fitness, gym. Nah, kemudian makanan, pola makan diatur yang sehat, banyak makan seafood dan sebagainya. Itu aja. Ya, jadi saya nggak memprovokasi tidak vaksin, monggo silakan nggak apa-apa, karena setiap orang itu bisa menerima vaksin beda-beda tubuhnya. Ya, itu ya sedulur, sehat kalian semua. Saya doakan sukses semuanya. Ingat pesan saya, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kabeh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgirli zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.